Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial ya, bagaimana cara menginput data anti error ya. Anti errornya itu di mana? Dalam hal ini anti errornya adalah saya gambarkan dulu sebuah datanya ya. Jadi saya memiliki data. Di sini adalah nama-nama kecamatan dan ini nama desa yang ada di kecamatan tersebut. Ini adalah nama kecamatan dan nama desa yang ada di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Nah, di sisi kanannya, di tabel kanannya saya ada nomor, nama, alamat, kecamatan dan desa. Di sini yang sudah terisi adalah nomor, nama, dan alamat. Untuk kecamatan dan desa masih kosong ya. Kecamatan dan desa ini akan kita isi dari nama kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dan nama desa yang ada di Kabupaten Bogor tentunya ya. Nah, teman-teman, kalau kita ketik di sini teman-teman ya, kalau kita ketik manual begitu, misalnya Bojonggede. Nah, nama hasil pengetikan kita itu ada kemungkinan error atau salah ya. Dalam hal ini salah penulisannya. Misalnya salah bagaimana? Bojonggede kalau di sini tanpa ada spasi. Mungkin kita lelah mengetik terlalu banyak data begitu, atau kita sedang sibuk sambil bekerja yang lain. Nah, kadang Bojonggedenya ada spasi baru Bojonggede, atau Bojonggedenya nggak ada spasi tapi di akhirannya ada spasi. Nah, ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi jika kita menulis atau mengetik ya teman. Nah, dalam hal ini di sini tidak ada mengetik ya, tapi kita akan membuat pilihan-pilihan ya. Misalnya kita mengisi nama kecamatan, maka pilihannya itu adalah nama-nama kecamatannya. Nanti kita kemudian tinggal memilih nama kecamatan tersebut. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen jika ada yang belum dimengerti oleh teman-teman ya. Sebisa mungkin saya akan jawab. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Baik, di sini nama kecamatan masih berulang ya. Masih berulang Kecamatan Babakan Madang misalnya berkali-kali. Ini kita copy dulu teman-teman untuk membuat pilihan-pilihannya. Nah, di sini sudah saya kopikan ya. Copy, paste spesial, value. Oke ya caranya. Kemudian pilih data, pilih remove duplicate, dan nah seperti ini. Ada 40 yang unik ya teman-teman. Kemudian kita langsung menuju ke salah satu sel kecamatan yang akan diisi. Kita pilih data validation, kita pilih data. Di sini ada menu data, kemudian data validation. Ininya allow-nya kita ganti list, dan source-nya kita ubah ke sini ya teman-teman. Di blok nama-nama kecamatannya sampai ke bawah, kemudian oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Di sini pick list-nya kita sudah dapatkan. Ini anti error. Kenapa? Karena kita tinggal mengklik-klik saja ya. Kalau satu pick list yang sini sudah kita buat, ini kalau kita mau mengisi sel lain kita copy saja ke yang lainnya sampai bawah jika data teman-teman banyak begitu. Lalu kita pilih nama, misalnya Parung ya, Bojonggede, Caringin ya. Ini tinggal pilih-pilih saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu mengetik, karena mengetik lebih lama dan bisa ada kemungkinan salah dalam pengetikannya ya. Jadi lebih simple dan anti error untuk
picklis seperti ini. Bagaimana dengan nama kecamatan? Kita buat juga data validationnya ya. Kita klik data, kemudian data validation, kemudian kita pilih list, dan di sini kita buatkan areanya, source-nya dari nama desa keseluruhnya seperti ini ya. Nah, ini lebih mudah ya dan anti error ya. Jadi Kecamatan Parung, kabupaten misalnya, tinggal dipilih nama-nama kecamatannya. Nama kecamatannya tinggal dipilih. Nah, teman-teman, di sini ada kekurangannya ya kalau case 1 ini. Kenapa? Karena case 1 ini pilihan desanya ini tidak spesifik dari kecamatan yang terpilih. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah desa yang kita sudah buatkan picklisnya ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor seperti ini ya teman-teman. Padahal kita pilih misalnya Kecamatan Parung. Kecamatan Parung itu kalau berdasarkan data yang ada, ini ada 9 desa ya. Bojong Indah, Bojong Sempu, Cogreg Iwul, Jabon Mekar, Pemekarsari, Parung, Warujaya. Teman-teman, di sini ada kemungkinan error. Kenapa? Karena picklis yang kita buat ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor. Padahal kita sudah memilih Kecamatan Parung di kecamatan ininya. Nah, itulah kelemahan dari case yang pertama ini ya teman-teman. Case ini nanti akan kita buatkan solusinya di case ketiga ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini, tunggu case yang ketiga, bagaimana agar ketika kecamatannya sudah terpilih Kecamatan Parung, maka picklisnya ini hanya nampak nama-nama desa yang ada di Kecamatan Parung ya. Di sini sudah bisa picklisnya, tapi memang ada kelemahannya ya, ada kelemahannya seperti tadi yang saya sampaikan. Berlanjut ke case kedua teman-teman ya. Case kedua ini case-nya berbeda. Berbedanya bagaimana? Di sebelah kiri ini, kalau kita gambar ini dulu ya, kita arsir dulu lah ya. Kita arsir dulu biar kelihatan berbeda. Di sebelah kiri ini ada data nomor, nama, dan alamat. Nama-nama ini adalah nama-nama misalnya peserta arisan atau apapun itu. Yang di kanan ini kita mau menulis transaksi, misalnya ada store uang atau apapun ya. Nama ini kita ambil dari sini. Kalau kita ketik, masalah lagi nanti ya, ada ketidaksamaan dalam penulisannya, jadi datanya tidak bisa kita buatkan laporan dan lain-lain ya. Nah, bagaimana cara membuatnya agar picklisnya ini ngambilnya dari sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada penambahan di bawahnya, secara otomatis picklisnya ini akan terupdate ya, akan terupdate. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Sekarang kita buatkan picklisnya dulu ya, data validation list ya. Ini misalnya. Oke. Terakhir namanya Ahmad Juharis. Kalau kemudian anggota arisannya bertambah, namanya bertambah, misalnya di sini Risad Haris misalnya. Risad Haris. Apakah Risad Haris ini secara otomatis ada di picklis ini? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ya gitu ya. Kita lihat. Wah, nggak ada ya teman-teman. Kenapa? Nggak ada. Karena areanya tadi kita udah set sampai Juharis saja. Kalau Risad Haris mau ditambahkan ke dalam picklis area, maka diperlebar picklis areanya menjadi B12 hingga B12. Baru kemudian oke,
di sini ada reset Haris. Loh, kalau misalnya nambah lagi bagaimana? Misalnya Abdul Holik, masa kita setiap menambahan harus menyesuaikan tabel arraynya atau source-nya? Kan nggak bagus ya. Lalu bagaimana agar penambahan di nama ini secara otomatis menambah pick list ya, tanpa kita merubah source areanya? Begini ya teman-teman caranya adalah kita harus memberi nama tabel ini ya. Kita blok mulai dari nama hingga ke sini ya teman-teman. Nah, nama ini kolom nama ini kita beri nama tabel ya. Di sini kita home ya, format as table ya. Kita pilih misalnya yang ini, kemudian oke ya. Ini kita beri nama misalnya nama ya, nama. Kalau huruf besar semua itu tabel ya. Kita definisikan sendiri. Kemudian kita buatkan isi dari nama-nama ini sebagai pick list. Bagaimana caranya? Kita blok tanpa diikutkan headernya. Jadi kita stand dari sini sampai ke bawah, tetap di area dari yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kita ke formula, kemudian kita event name. Ini kita ketikkan di sini list nama. Ingat ya, list nama. Oke ya teman-teman, kita sudah tadi namanya list nama. Nah, data validation tadi kita ganti namanya di sini ya dengan cara tekan F5. Oke, F5 saya nggak bisa di sini. Sama dengan list nama, karena tadi kita sudah buatkan list untuk mencari nama-nama dari tabel ini. Kita klik list nama ya. List nama dari mana? Dari sini ya teman-teman. Data, formula, data manager, list nama. Ini kita pakai list nama ya. List nama ini kita sudah buatkan ya. List nama ini hanya namanya saja tadi. Kalau nama besarnya itu dari mulai nama table dan nama kolom, dari mulai header sampai sama datanya. Jadi list namanya tadi kita sudah masukkan ke data validation sama dengan list nama. Nah, apa isinya jadinya? Ini sudah termasuk Abdul Holik di sini ya. Ya teman-teman. Kalau di sini kita tambah lagi misalnya Rizwan, apakah Rizwan secara otomatis ada di sini? Ada ya teman-teman ya, ada. Jadi kita tidak merubah tabel areanya atau tabel source-nya. Misalnya Ade Nur Hasan, nah ini juga langsung ada namanya. Kalau sudah seperti ini kan kita bisa, ini kita copy dulu ya. Kalau sudah seperti ini kita langsung input saja ya teman-teman. Misalnya Adi Adiansyah bayar, masukkan di sini misalnya 500.000 ya jumlahnya. Ini kita formatnya kita berikan format rupiah seperti ini. Kemudian Aditya Saputra, kemudian Rizwan, kemudian Ade Nur Hasan dan lain-lainnya. Jadi ini sangat auto pick list, anti error ya teman-teman. Ini kita berulang lagi juga nggak apa-apa ya. Rizwan, kemudian Ade Nur Hasan, kemudian Abdul Holik, Riza Daris. Di sini jumlahnya. Jadi tinggal pilih-pilih. Kalau ada penambahan di sini
Misalnya Ridwan, otomatis di sininya ada juga Ridwan, di sini samping sini ada semua Ridwan ya. Begitu untuk case kedua ya teman-teman. Nah, kalau case ketiga seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, yaitu bagaimana agar nama desa yang piklist dari desa yang akan dipilih sesuai dengan nama kecamatannya. Aduh deh, ini lumayan sulit ya teman-teman. Kita langsung ke case ketiga. Nah, data yang akan kita buatkan piklist ini dibuat seperti ini ya teman-teman. Harus dibuat seperti ini dulu. Maksudnya ya, dari kalau tadi kita lihat di sheet pertama itu kan datanya ke bawah ya, ada pengulangan di sini, database nama kecamatan, nama desa yang ada di kecamatan ini, kode pos. Nah, agar kita bisa membuat pilihan nama desanya itu sesuai dengan kecamatannya, maka teman-teman harus ubah bentuk datanya seperti ini. Bagaimana cara mengubah data yang seperti ini menjadi yang seperti ini? Di video saya sudah ada caranya ya, teman-teman bisa cari videonya. Cara merubah dari data vertikal menjadi data horizontal. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi di sini kita misalnya ini kita copy dulu kali ya yang ini ya. Ini kita copy di ini, kita tambahkan aja. Nah, ini kita kosongkan dulu. Ini kita data list, data aja ya, piklist data aja ya, data di sini case ketiga. Nah, rencananya di sini kita akan buatkan piklist ya. Piklist di sini sama seperti case 1 ya. Jadi kita samakan aja, kita pakai aja yang ada untuk case yang ketiga ini. Nah, ini kita copy saja, tadi sudah dihapus, harusnya nggak usah dihapus. Nah, kita fokus ke desa ya di sini teman-teman. Desa ini akan kita isi dengan piklist, bantuan piklist, tapi piklist yang sudah difilter, dalam artian yang pilihannya hanya ada desa yang ada di kecamatan Parung. Yang ini pilihannya hanya ada desa-desa yang ada di kecamatan Bojonggede. Jadi dia menyesuaikan kecamatan yang di sebelahnya ya teman-teman. Baik, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya? Langsung saja kita akan gunakan 3 rumus untuk menjawab hal ini. Yang pertama rumus offset, kemudian match, dan count A ya. Masing-masing berguna untuk membuat piklist ini. Kita langsung di sini gunakan sama dengan offset ya teman-teman. Kemudian referensinya kita pilih data yang paling kiri atas. Lalu kemudian kita F4 kan agar absolut. Kemudian kita pilih baris pertama yaitu yang ini 0, ini 1. Kemudian kita pakai match. Match ini untuk mengetahui kolom mana yang diambil. Nanti ketika kita pilih kecamatan Babakan Madang, maka yang ini. Kalau Bojonggede dia akan bertambah 1 jadi 2, 3, 4 begitu kolom-kolomnya ya. Maka itu kita gunakan match. Matchnya ini kita kembali ke case 3. Di sini dalam hal ini adalah kecamatan. Kita klik, kemudian kita pilih nama dari kecamatan yang A1 sampai ke kanan, dan ini absolut ya teman-teman, pilih FN F4. Kemudian kita pilih 0 untuk exact matchnya ya. Kita tutup kurung. Kemudian -1 untuk mengetahui kolom yang mananya, karena di sebelah kirinya itu kita 0 ya. Kemudian
kita count A. Count A ini untuk mengetahui kita ambil beberapa baris ke bawahnya. Misalnya rumpin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti dengan count A ini kita mengambilnya sesuai dengan yang ada isinya saja begitu ya. Count A ini kita kopikan saja yang ini yang udah jadi ya, sampai -1 titik koma kita copy. Kita mau hitung yang di area yang tersebut ya, yang sudah kita filter, kita sediakan ke bawahnya itu 20 kolom ya. Walaupun secara data sebetulnya maksimum desa yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor itu hanya 16, tapi kita sediakan space 20 ya. Kemudian kita titik koma 1 tutup kurung, titik koma 1 tutup kurung, kita enter. Nah, teman-teman di sini sudah ada Bojong Indah ya. Bojong Indah kita sudah kelihatan. Lalu kemudian rumus ini kita jadikan data piklisnya ya teman-teman. Di sini data validation, kemudian data validation dan di list. Kita buat sini, kita kopikan, kita paste. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Pilihannya itu Bojong Indah, Bojong Sempu Jogrek, Iwul, Jabon Mekar, Pamegarsari, Parung, Waru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 betul nggak sih secara data sebetulnya Bojong Indah itu ada berapa? Kita cari di sini ya. Parung itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari Bojong Indah sampai Waru Jaya. Dari Bojong Indah sampai Waru Jaya. Kalau Bojong Gede, kalau ininya kita pilih Bojong Gede, ini kalau copy ke bawah ya, ini otomatis dia akan menyesuaikan. Kita copy dulu saja ya teman-teman. Kita copy. Nah, ini kita copy, kemudian kita pilih Kecamatan Parung, itu nama desanya, desa ini aja. Jadi anti errornya di sini ya teman-teman. Nah, pilih Kecamatan Parung, yang kita pilih itu ininya saja. Bisa Jogrek misalnya, atau Bojong Sempu, atau Bojong Indah dan lain-lain. Bojong Gede pun menyesuaikan. Di sini nama-nama desa yang ada di Bojong Gede ya. Dari mulai Bojong Baru sampai Kedung Waringin. Coba kita lihat ya, betul tidak Bojong Gede itu Bojong Baru, Kedung Waringin ya. Sudah betul ya teman-teman. Ini semuanya kita sudah dapatkan. Dalam hal ini anti error ya. Ketika ini kita rubah di sini piklistnya mati ya. Kita data validationnya kita gunakan yang ini. Oke. Nah, di sini ketika kita misalnya, saya ulangi ya, piklist yang ini ketika kita pilih Parung, mana Parung, maka di sininya Bojong Indah, Bojong Sempu. Ketika kita pilih Bojong Gede, walaupun rumusnya sama tapi pilihannya nama desanya berbeda-beda ya teman-teman. Cariu ini Cariu, kemudian Ciampea, Banteng tuh udah Ciampea, Banteng sampai Tegalwaru, Banteng sampai Tegalwaru, kemudian Jumede, yang ini sudah ya. Kita pilih yang lain, Parung Panjang, Ciawi, Cibinong, Tanjung Sari, Sibulang, Ciampea misalnya. Jadi pilihan-pilihan yang desanya ini menyesuaikan dari kecamatan yang dipilih ya teman-teman. Ini bisa kita tentukan. Nah, jadi disinilah anti errornya. Sekali lagi di sini anti errornya.
Sinilah anti errornya. Pilihan kecamatan yang sudah kita tentukan, desanya ini menyesuaikan dari kecamatan yang kita sudah pilih, teman-teman ya. Sekilas bagaimana rumusnya? Jadi rumusnya itu kita pakai offset, kita ambil menggunakan match dia kolom keberapa. Kalau misalnya capek ya dia kolom kelima, nanti match itu hasilnya ya 5, 4, 3 berdasarkan kecamatan. Kemudian dari sisi count A kita menghitung berapa nama desa dalam satu kolom ini yang terisi ya, dan ada karakternya begitu ya teman-teman. Baik, demikian video pada kesempatan kali ini. Semoga ini semua menjawab kebutuhan teman-teman dalam penginputan data yang mungkin berguna untuk pekerjaan sehari-hari di sekolah, di kantor, atau dimanapun yang sifatnya, atau bisnis sekalipun yang sifatnya input data anti error seperti itu ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya mengikuti tutorial ini. Saksikan tutorial-tutorial berikutnya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan ditanyakan jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam membuat checklist ini ya teman-teman. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Sekian, terima kasih. Salam Repo Channel.